Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun. Kembali lagi di channel Kongres SOS Baksil episode pertama, part ketiga. Masih bersama saya V di sini, ditemani dengan masih bersama Kang Tom kita. Oke. Kang Tom, Yuk. ini kemarin tuh kita habis merayakan ini kan Idul Fitri. Ya, minal aidin pula. Oh ya. Minal aidin juga buat para penonton. Terus kemarin juga kita merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Dan malam ini kita ditemani oleh Bapak Jenderal. Bapak Jenderal. Selamat dulu Pak Jenderal, selamat malam Pak Jenderal. Salah satu tokoh pembangkit soalnya. Oh iya. Kita mau lanjut ngobrol dulu Pak Jenderal. Benar besar. Nah, ini kan kita lanjut nih. Dari part kemarin nih sebelumnya nih ya. Di part kemarin tuh Kang Tom udah ngebahas sekilas tentang Nyi Roro Kidul, terus tentang Eyang Prabu Siliwangi, gitu kan. Bahwa pandangan kita tentang dua sosok itu tuh tidak seperti pandangan orang-orang lain pada umumnya. Yang ada di masyarakat gitu ya. Iya, gitu kan. Versi Kongres mah gitu beda gitu kan. Terlalu mistis enggak, terlalu logis juga enggak, tapi tengah-tengah kayaknya. Nah, sekarang balik lagi nih ke Indonesia kan belum beres nih kita ngomongin Indonesia. Indonesia itu kan sebuah negara kan. Ya. Dan yang namanya sebuah negara pasti ada yang disebut ketatanegaraan. Ya, pastinya. Menurut versi Kang Tom di Kongres SOS ini gimana? Tata negara ya. Selama ini dikenal dengan ungkapan Noto Nagoro ya. Itu versi salah satu versi lama ya. Dari zaman kerajaan dulu. Iya. Itu yang dimaksudkan dengan tata negara ya. Nah, oke lah. Noto Nagoro itu apa sih? Tata negara itu apa sih? Ya, menurut versi Kongres nih ya. Balik lagi ya. Ada 3 fase di sini. Satu yang disebut nata salira. Ya, artinya menata diri ya. Salira tuh ya sama ya, artinya masing-masing kita punya salira ya. Lalu dari sini naik dia ke nata negara. Nah, dari nata negara bila mana penataannya benar baik ya, dia akan bahkan sampai ke tingkat nata buana. Itu. Nah, di sini ya 3 fase ini kita ingat kebalik lagi lah ya ke tokoh Soekarno sebenarnya. Dia tuh sudah mencoba ya menjalankan tata saliranya, tata dirinya ya, masyarakat dan sebagainya. Kemudian menjadi tata negara. Ya, itu sebetulnya yang sudah dijalankan oleh Bapak Soekarno, dan beliau berharap untuk kita bisa menjadi pusat tata buana. Berharapnya seperti itu. Ya banyaklah hal-hal yang dia lakukan ya waktu itu, ya itu perlu pembahasan lebih rinci ya tentang itu. Tapi kita bicara globalnya aja dulu ya. Sebenarnya tokoh Soekarno itu sudah mencoba ke sana ya. Dan keberhasilannya disesuaikan dengan zamannya waktu itu ya. Itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Betul. Sudah semua terbukti. Orang ya artinya secara internasional mengakui. Ya kapasitas Insinyur Soekarno ya. Jadi konsepsi tata salira ini teh, tata negara terus tata buana teh itu teh mulai dari bawah dulu gitu Kang Tom. Ya artinya jadi begini diri kita sendiri. Ya, sebelum kita ke tata negara apalagi ke tata buana ya. Ya tentu saja kita masing-masing ya yang ada di negeri ini harus mampu menata salira ya. Menata salira apa? Ya komponen apa saja sih yang ada di tata salira? Sederhana kok. Ada kalau di kita dengan ungkapan Siliwangi, sebenarnya sederhana. Siliwangi artinya saling mewangikan, artinya saling memberi, membagi, saling berbagi ya dalam kebaikan, ya, dalam keharuman gitu ya. Wangi itu harum ya. Nah, yang dikenal dengan istilah asah, asih, asuh. Itu saja. Kalau setiap orang sudah punya kemampuan asah, asih, asuh, saya kira
tidak sulit untuk kita naik ke manajemen kebangsaan kenegaraan atau tata negara itu sendiri ya sebetulnya. Ya. Khususnya ini diperuntukkan bagi calon-calon pemimpin ya atau yang sudah menjadi pemimpin atau sedang memimpin ya. Dia harus memang sudah punya kapasitas asah. Asahnya dulu apa? Yang dimaksud dengan asah. Oke. Asah itu kemampuan berpikir. Baik. Sederhana aja ya. Kemampuan berpikir. Ya artinya tentu saja korelasinya dengan kenegaraan di sini kan ya. Tata negara kan yang bahasanya ya. Nah, sementara apa sih yang diasah? Pemikiran yang mana? Kita kan sudah dibekali dengan namanya Pancasila. Baik. UUD 45, kemudian aturan hukum ya, ada KUHAP dan sebagainya. Nah, sehingga dari 3 unsur yang ada itu yang komponen di negeri ini, di wilayah asahnya, ya tinggal dia jalankan aja dengan membuat kebijakan-kebijakannya yang sesuai dengan Pancasila, UUD 45 dan KUHAP ya. Nah gitu. Ya, kita boleh kembali lagi ke awal ya, karena seperti ungkapan Mang Ang-ung tadi ya. Baik. Jadi hukum tegakkan dulu, Mang ya. Dari situ buatlah kebijakan-kebijakan. Nah, setelah itu rawatlah tentu saja dengan komponen-komponen yang ada di trias politika. Harus bersinergi itu bersinergi. Sinergi kita. Nah, gitunya. Jadi nu diasah teh lain peso. Nah, gitu. Otak euy diasah gitu. Otak. Kemudian asih. Asih adalah kemampuan lebih ke spiritual ya. Di situ nilai-nilai moral. Katakanlah kita bulatkan aja dari kultur atau budaya ya. Kemampuan dalam mengurai atau memahami apa yang disebut budaya di negeri ini ya. Karena negeri ini terkenal bahkan dulu ya, budaya kita yang diunggulkan oleh semua orang ya, diacak-acak lah istilahnya dengan oleh tokoh Belanda dulu ya. Ada Dr. Snoek namanya, Hougronya ya, ada Van der Plas dan lain sebagainya ya. Itu yang memang berhasil mereka mengacak-acak apa tadi, tatanan. Nggak ini kan, nggak paranoid ya dengan istilah tatanan ya. Ini buat teman-teman ya, maaf nih, kalau misalnya nggak dengar istilah tatanan di sini, please ya, kurang lain Sunda expire kan iya kan tata negara berarti tatanan negara gitu ya. Nggak, takutnya teman-teman ya paranoid ya tahun. Kita bukan Sunda expire, tenang. Itu pengertian asih ya. Lebih di situ. Jadi lebih ke nilai-nilai spiritual ya. Jadi seorang pemimpin satu dituntut untuk pinter, asah. Lalu nilai spiritual apa? Asih. Betul. Kita wakilkan dengan istilah benar. Artinya jujur, amanah ya istilahnya, atau hal-hal seperti itulah ya. Moral. Betul. Lalu asuh. Nah, asuh itu apa? Artinya kemampuan menata, mengasuh. Gabungan dari atau perkawinan dari asah dan asih. Baik. Disebutnya asuh. Nah, baru boleh dia memimpin suatu negeri kalau dia sudah punya kemampuan ini. Ya, tentu saja kemampuan ini juga kalau saya membagi 3 lagi. Pertama, dia harus capable hubungannya dengan asah dan juga asih. Baik. Kredibel lebih di asih. Oke. Nah, asuh itu kompatibel. Ya, artinya kompak, nyambung gitu loh. Ya. Capable itu asah. Terus kredibel itu asih. Lebih di asih, ya. Ketika ini kawin jadi asuh. Kompatibel. Nah, seperti itu. Jadi 3 komponen itu yang wajib dimiliki oleh pimpinan di suatu negeri, ya. Nah, jadi kalau ketiga komponen ini kurang atau ya bukan tidak ada lah, kurang lah ya. Kayak kebayang lah seperti apa tata negaranya, manajemennya, seperti itu. Wah, ini luar biasa sekali Kang Top. Jadi dari dulu juga kita tuh sudah punya leadership konsep lah ibaratnya. Iyalah, konsep kepemimpinan. Oh, betul. Dari zaman dulu kita punya. Betul. Nah, ini yang disebut nata negara itu seperti itu. Berangkat dari tata salira dulu. Baru. Nah,
tata negara. Nah, boleh kita berharap kita kembangkan selanjutnya dengan menjadi tata buana. Tata buana ini kan harapannya nih. Ya, harapan. Gambaran Kang Tom sendiri ini sekilas aja nih. Ketika Indonesia di posisi tata buana itu gimana sih? Ya, sekarang Gimana sebenarnya ya, kalau saya pribadi ya, saya tidak mengkultuskan Soekarno ya, tapi Soekarno percaya sekali dengan, karena apa? Menimbang, yang menjadi pertimbangan adalah negeri kita adalah dikenal negeri yang paling kaya. Baik. Dari siapa? Apa nih? Oh, Apa nih? ya baik lagi. Keberadaan, posisi ya, demografi, geografi dan sebagainya. Kita sangat paling strategis ya, karena ya kita di antara beberapa lautan ya, di antara benua utara, selatan dan seterusnya ya. Ada di apa ya, Ring of Fire itu tadi ya. Oke, apa namanya? Isi kandungan di negeri ini. Baik. Semua orang tahu seluruh dunia. Ya. Apa yang nggak ada di bumi ini. Nah, dengan bermodalkan itu saja kita berani ya, menata buana sebenarnya. Baik. Tapi harus didukung dengan balik lagi SDM-nya dong. Salira-saliranya itu tadi. Apalah artinya sumber daya alam yang berlimpah ruah itu kalau tidak ditata, dikelola, dimanage oleh salira-salira atau SDM-SDM yang memang tidak sesuai. Edodo. Ya, artinya yang tadi ya, yang capable, yang kredibel, yang kompatibel itu. Kira-kira yang kemarin kita bahas ini, yang 3 komponen ini yang kita bilang kayaknya mereka sakit, itu nyadar nggak ya? Saya pikir yang kita curigai sakit, ODP. Sadar nggak ya kan ini? Saya pikir kesadarannya mungkin lebih tinggi dari kita. Tapi kenapa gitu? Nggak eling. Sadar belum tentu eling dong. Oh gitu. Sadar tuh, nah kita lagi sadar. Belum tentu eling. Eling tuh mengingat kepada pemahaman yang tadi, yang 3 tadi. Artinya asah, asih, asuh tadi. Belum tentu dia eling ke sini. Ya. Nah, sadar, iya. Buktinya dia melek duit. Dia melek segala sesuatunya, dia sadar. Itu mau kita juga melek. Tapi pengertian eling kan isi daripada kesadaran itu adalah eling. Ya, sadar itu secara ya kasat mata kita sadar. Nah, tapi nilai-nilai kayak apa kita juga eling belum tentu. Ya, eling itu yang kayak gimana sih eling? Eling itu lebih di sini, lebih di tengah-tengah ya, ang asih ini ya. Baik. Asih ya. Nah, jadi kalau asih ini kata lain cinta lah ya, secara luas. Baik. Maknanya itu ya. Kalau seorang pemimpin memang mencintai negerinya, otomatis dia harus mencintai bangsa, rakyatnya. Baik. Gitu kan? Nah di sini. Ya? Sadar itu di ranah asah. Ya iya. Asih, eling itu di ranah asih. Tuh. Ketika itu sudah bersinergi jadilah asuh. Yang disebut kebijakan, kebijaksanaan. Ya, gitu. Lu kalian tuh harus pada eling. Motor aja sekarang eling. Nya geus bisa eureun sorangan kan eling stopnya gitu. Ya eling, aya wuling, aya naon gitu ya. Jaling. Jaling, keliling-keliling lah pokoknya. Betul. Nah, Soekarno lagi nih, Soekarno. Oke. Soekarno lagi. Di catatan sejarah, di istilah nama kurikulum EPS terpadu. Beliau pernah membawa negara ini dalam state yang superior, negara superior. Yang mun aya nama negara adikuasa pada zamannya. Ya. Iya. Gini ya, contoh saja yang pernah dia lakukan, Konevo dan Ganevo itu saja misalkan. Kita ambil 2 aja dulu ya. Apa itu Konevo? Nah, Konferensi Asia Afrika lah, itu dikenal Konevo ya. Okay. Nah, kenapa? Itu adalah tandingannya PBB. Soekarno waktu itu negeri ini keluar dari PBB karena apa? Soekarno tahu persis PBB itu bagian daripada yang disebut nekolin, neokolonialisme dan imperialisme. Bayang tuh zaman harita Soekarno geus ngarti kadinya. Lah, kenapa kita yang mestinya lebih
cerdas sekarang ini ya. Bahkan ya itu tadi karena kita melupakan ya sejarah. Makanya wanti-wanti Soekarno itu dengan jas merahnya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena balik lagi adanya hari ini karena ada hari kemarin. Dan kita boleh berharap dengan adanya hari ini kita boleh berharap hari esok jauh lebih baik. Itu loh ya. Itu perjalanan dari jas merah itu seperti itu maksudnya. Makanya dia keluar dari PBB membentuk Konevo. Nah, bentuk jadiannya apa? Tuh Asia Afrika. Baik. Begitu satu kali saja diadakan waktu itu udah berapa negara yang dimerdekakan? Banyak dong. Nah, ya. 57 negara. Gila kan? Makanya negara-negara itu menganggap Soekarno itu sebagai presidennya, maksudnya ya pendiri negara yang dimerdekakan seolah-olah lewat Asia Afrika itu ya. Nah, kemudian dari buah pikir individu seorang tata salira Soekarno. Wow. Karena Soekarno sudah menata saliranya sedemikian sehingga dia bisa menata negara. Bahkan itu sudah di level Nata Buana sebenarnya. Lalu Ganevo itu karena kita keluar dari PBB otomatis kita di boikot di Olimpiade. Ya. Soekarno bikin Ganevo Olimpiade tandingan. Buktinya apa? Kita waktu itu udah sempet contoh sepak bola ya. Kita runner up loh. Juara kedua. Gila. Zaman Harita. Sekarang mana? Ayo PSSI mana? Ayo. PSSI mikir eling. Dulu sampai katanya ya kaos aja, aduh sedih, sepatu aja buat main bola nih, nggak tahu minjem, nggak tahu mungut dari mana dah pokoknya gitu. Tapi jalan, juara kedua runner up waktu itu. Nah ya, jadi ya balik lagi, ini ke persoalan keseluruhannya berkaitan dengan soal pribadi atau tata salira yang ada di tata negara. Jadi tata saliranya belum beres, dia udah berani-berani nata negara. Ya gitulah hasilnya. Jadi itu ya konsep Noto Negoro seperti itu. Jadi balik lagi kepada kepribadinya dulu. Dia harus siap dengan asuhnya. Baru boleh dia naik ke Resi Ratu Rama yang disebut Trias Politika itu dia paham nggak? Padahal kita udah dibekali dengan komponen yang superior, Pancasila, UUD 45. Kuhab dan sebagainya. Tinggal itu aja pelajari, bikin kebijakan yang sesuai dengan sistem itu. Benar juga ya. Ya mangga itu mah bener juga bener nama. Tapi masuk gitu kan istilahnya seorang Soekarno gitunya. Lu nggak boleh, ya udah gue bikin sendiri. Ya. Ini gue nggak boleh, ya udah aja gue bikin sendiri. Neokolonialisme dan imperialisme zaman saat itu. Ya tapi sama aja dulu juga. Kita kolonialismenya lewat apa? Lewat perdagangan. Namanya VOC, ekonomi kan? Ya. Apa? Federal Industrial Company gitu ya. Nah, gitu kan? Ya. Nah, sama aja. Dulu juga lewat sistem ekonomi ya. Nah, sekarang juga begitu. Itulah Nekolim sekarang lebih canggih. Nah, jadi Kang Tom, penjajahan teh dari dulu sampai sekarang teh basic alasannya teh ekonomi. Intinya mah eta ya dari dulu sampai sekarang juga kan ya penjajahan tuh yang dimaksud Nekolim ya atau yang dulu yang lama yang sekarang itu tuh kene. Intinya mah dasarnya teh ekonomi. Dasarnya ekonomi. Ya. Mangan. Betul. Kayak gitulah. Cuman beda ieu hungkul gitunya. Jadi kekuatan ekonomi yang memang menjadi apa ya istilahnya ya? Menjadi tujuan dan juga kekuatan dasar dari siapapun untuk bisa menjajah. Kalau gitu Pak istilahnya gitu ya. Apa nama? Tadi Kang Tom menyebut nama. Saha?
Siapa tuh? Snow Kugro-nya. Ya. Snow Kugro-nya. Mau diceritain gimana? Nanti dong. Oh, gimana? Oke. Gimana? Kapan? Nanti. Siapakah dia? Apakah dia siapa? Snow Kugro-nya sama. Boleh. Nanti kita akan bahas di part selanjutnya. Jangan kemana-mana.